Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik dan tentunya senantiasa dalam kebaikan pula. Karena kita sangat butuh yang namanya pertolongan dari Allah. Dan kita hamba yang lemah, hamba yang tak berdaya dan tidak memiliki upaya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya yang kita miliki melainkan daya upaya itu dari Allah. Tidak pula orang yang paling kaya, paling memiliki kekuasaan di dunia ini. Ketika dia mati, dia mampu melakukannya sendiri. Tak ada. Dia pasti dan mesti membutuhkan orang lain. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kesempatan kali ini di acara kita di kajian Nu'min Sa'ah, kembali kita mengajak, kembali kita menyeru, kembali kita bersama-sama untuk memperbaharui, meningkatkan, menambah keimanan kita kepada Allah. Ada kalimat yang indah dalam Al-Quran yang Allah buat dengan bahasa yang indah pula, yang mana di sana Allah gambarkan hubungan antara dua jenis manusia, yaitu laki-laki dan wanita. Allah gambarkan dalam ayat itu, hunna libasul lakum wa antum libasun lahun. Allah katakan di sana dalam surah Al-Baqarah ayat 187, mereka para istri adalah pakaian untukmu, dan engkau para suami adalah pakaian untuknya. Untuk si wanita maksudnya. Apa maksud yang terkandung dalam ayat ini? Yang kiranya memiliki pesan yang luar biasa. Dikatakan di sana tidak ada, oleh Imam Ibnu Qayyim mengatakan, tidak ada hubungan manusia yang paling erat dan sangat erat, bahkan bisa dikatakan mengalahkan hubungan ikatan sedarah, hubungan darah. Yang dia katakan tidak ada hubungan yang membuat dua jiwa, dua ruh, dua jasad bersatu selain dari hubungan suami dan istri. Nah, ini yang mau kita bahas kaum muslimin. Yang tentu bagi Anda khususnya yang telah berumah tangga, atau bagi Anda yang akan berumah tangga, mudah-mudahan ini menjadi bekal. Ini bisa menjadi pelajaran buat Anda yang mungkin merasa jenuh dengan kehidupan, rutinitas dalam rumah tangga Anda. Berarti ada yang salah di sana. Kalau Anda merasa rumah tangga Anda seakan-akan hambar, seolah-olah sesuatu yang biasa-biasa saja, atau Anda merasa hanya menjadi beban dalam hidup Anda, maka ada yang harus Anda perbaiki. Ada yang harus Anda coba untuk memperhatikannya atau memeriksanya. Ada yang salah di sana. Karena apa? Allah katakan dalam Al-Quran sendiri bahwasanya tak lain tak bukan tujuan kita menikah itu mendapatkan ketenangan, sakinah, mendapatkan kebahagiaan, mawaddah, warahmah. Karena nikah ini
dia adalah bagian yang sangat besar dan bisa mendapatkan banyak kebaikan darinya. Bukankah iblis sampai memberikan penghargaan yang begitu besar buat tentaranya dari setan? Ketika satu persatu tentaranya itu atau juga anggotanya itu melaporkan kepadanya. Jadi mereka juga ada laporan atas prestasi yang mereka lakukan. Sebagaimana kita juga di dunia, ya, melaporkan kepada atasan kita. Nah mereka juga seperti itu. Ada yang melaporkan dia telah berhasil membuat 2 orang saling membunuh. Ada yang melaporkan kalau dia berhasil membuat 2 kelompok besar saling berperang. Dan ada yang melaporkan, orang yang ketiga mengatakan, aku berhasil membuat suami istri berperang, berkelahi, berantem sampai mereka berpisah, bercerai. Maka iblis dengan bangganya dia katakan, antalah. Engkau pemenangnya saat ini, engkau pemenangnya. Mengatakan kepada setan yang berhasil membuat berpecah belah antara suami dan istri. Allah Akbar. Coba lihat. Kenapa bisa iblis menganggap ini adalah prestasi yang begitu amat besar? Karena betapa besarnya fadilah, betapa besarnya keutamaan, betapa banyaknya kebaikan didapatkan dalam rumah tangga. Yang mungkin Anda belum merasakan atau Anda belum mengetahuinya. Sehingga Anda merasa ya rutinitas Anda dalam menikah itu hanya sekedar memenuhi nafkahnya, kemudian mendapatkan keturunan, menyalurkan hasrat. Hanya itu saja. Sehingga tidak ada gairah yang lebih. Padahal kalaulah Anda ingin menggali lebih dalam lagi, mempelajari, mencari tahu ilmunya, betapa banyak kebaikan di sana. Betapa banyak kelebihan yang Anda dapatkan daripada orang yang belum menikah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, belum lagi bagi wanita, jalan termudahnya ini menikah. Taat kepada suami jalan termudah dia untuk surga. Dan belum lagi banyak sekali keutamaan-keutamaan lainnya. Dan kita akan membahas apa yang dimaksud dengan engkau pakaian baginya dan aku pakaian bagimu. Insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Risalah dan juga sahabat keluarga muslim yang semoga Allah mudahkan dalam setiap urusan Anda. Kita lanjutkan kembali di tema kita tentang masalah rumah tangga, yang khususnya kita membahas maksud atau juga penjelasan dari ayat yang Allah menggambarkan hubungan suami istri itu bagaikan pakaian. Suami adalah pakaian bagi istrinya dan istri adalah pakaian bagi suaminya. Nah, kalau kita pelajari atau yang kita ketahui fungsi dari pakaian itu yang kita pakai, secara umum kita bisa mengetahui setidaknya ada 3, paling minimal ada 3 fungsi dari pakaian ini. Yang ini kita jabarkan, kita masukkan dalam rumah tangga. Yang pertama fungsinya adalah menutupi aurat. Ya, kita punya malu. Kita punya sesuatu yang kita tidak ingin orang lain ketahui. Atau kita punya aib. Aurat di sini adalah sesuatu yang harus kita tutupi. Dan ketika itu terlihat kita malu tentunya. Dan apa hubungannya dengan suami istri? Ya, suami istri adalah orang yang tidak ada batas antara mereka. Sebagaimana pakaian, baju, celana yang kita pakai, itu bersentuhan langsung dengan kulit kita. Artinya apa? Itu sangat dekat dan erat. Bahkan tidak ada pembatas di antara mereka. Begitulah suami dan istri. Suami dan istri tidak ada penghalang. Kalaulah ada orang yang dia mungkin bisa berwajah manis, menunjukkan tabiat yang baik,
ketika dia bersama teman-temannya, ketika dia bersama lingkungannya, ketika dia berada di depan atasannya, atau bawahannya, atau rekan-rekannya. Bisa saja. Tapi ketika dia kembali bertemu dengan anak dan istrinya, dia akan menunjukkan sifat aslinya. Karena apa? Ini yang hidup lama dengannya, yang sebantal, satu kasur, satu selimut bahkan. Sehingga kalaulah dia baik, ini yang katakan Nabi, khairukum khairan li ahli wa Nabi. Rasul katakan, sebaik-baiknya kalian, sebaik-baiknya akhlak kalian adalah yang paling baik dengan istrinya. Dan aku adalah yang baik untuk istriku. Allahu Akbar. Kenapa Nabi menggambarkan seperti ini? Karena inilah hakikat kebaikan akhlak seseorang. Kalaulah dia dengan istrinya baik akhlaknya, maka seperti itulah sebetulnya dia. Tapi sebaliknya ada orang yang dia terkenal dengan keramahan, mudah senyumnya, tutur bahasanya yang enak didengar. Tapi ketika dia bersama istrinya, dia kasar, kaku. Padahal istrinya lah yang seharusnya yang lebih berhak untuk mendapatkan kebaikannya itu. Begitu juga sebaliknya, ada istri yang seperti ini. Maka cobalah kita pahami dengan baik. Ada kalimat, syukuri kelebihannya dan lengkapi, sempurnakan kekurangannya. Ini konsep yang seharusnya kita pegang dalam rumah tangga. Kita perlu tahu, kita perlu paham. Tidak ada manusia yang sempurna. Dia bukan bidadari. Dan engkau bukan malaikat. Itu yang harus kita pahami. Dengan pemahaman seperti ini kita tahu, oh, istriku punya kekurangan. Begitu juga denganku. Engkau dan dia disatukan untuk saling melengkapi. Engkau dan dia bersama untuk saling menutupi kekurangan kalian masing-masing. Kalaulah kita paham dengan konsep ini, maka mungkin tidak ada lagi cerita ramai di pengadilan KUA itu ya untuk mengurus perceraian. Kenapa? Karena tidak saling memahami, karena tidak saling mengerti, karena tidak saling benar-benar bisa melengkapi. Ini dia. Kalau wahai para suami mendapati kesalahan 1, 2, 3 dari istrimu, maka cobalah lihat, coba perhatikan, coba ambil, jadikan itu sebagai pertimbangan untukmu. Kelebihan dari istrimu. Ini yang dikatakan Nabi. Kalau engkau benci dengan 1, 2 dari sifatnya, maka coba lihat apa yang kau sukai darinya. Ini dia. Jadikan itu sebagai pertimbangan. Karena apa? Sekali lagi kita katakan, tidak ada manusia yang sempurna. Dia bukan bidadari. Dan engkau juga bukan malaikat. Maka dari itu, kembali kepada tujuan menikah. Kembali luruskan niat ketika akan menikah. Niatkan dia adalah untuk ibadah. Maka apapun yang kalian lakukan, apapun masalah pasti datang. Pasti menghampiri. Tidak ada orang yang berumah tangga yang manis-manis saja. Ibaratkan kalian sedang mengarungi samudra dengan kapal yang dikemudikan. Ya, ketika kita berlayar tentu tak selamanya angin itu sepoi-sepoi. Di bawah rembulan yang indah. Kemudian tenangnya arus. Ada masa, ada kalanya akan datang badai, hujan, ombak yang tinggi. Yang tak jarang ketika nahkoda, kapten tidak mampu mengendalikan kapalnya, maka kapal tersebut akan karam. Nah, masalah pasti ada. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita belajar dari masalah? Bagaimana masalah itu kita jadikan guru untuk kita lebih dewasa lagi nantinya? Benturan pasti terjadi. Kalaulah kita dengan teman, rekan kantor kita, kerja kita di pabrik atau di
sekeliling kita, kita bisa saja berantem, bisa saja beda pendapat. Apalagi dengan istri yang sehari-hari bersama kita, yang kita pasti melihat kekurangan satu dua darinya. Dan sebaik-baiknya kita bisa menerimanya dan berusaha untuk memperbaikinya. Insyaallah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut di segmen yang ketiga. Fungsi dari pakaian yang lainnya. Tadi yang pertama tadi adalah sebagai penutup aurat. Yang kita sudah jabarkan, dan yang kedua adalah sebagai zuyna, hiasan, perindah ya, memperindah. Ya, artinya seseorang ketika dia memakai pakaian baru dengan pakaian lama itu tentu beda penampilannya. Ketika seseorang berpakaian dengan tidak berpakaian itu beda penampilannya. Artinya apa? Pakaian itu mempengaruhi penampilan seseorang. Dan apa maksudnya dengan berumah tangga? Ya, suami istri itu dia bagikan perhiasan. Artinya memperindah. Si istri memperindah si suami dan suami juga sebaliknya. Nah, dari situ kita lihat bagaimana fungsi zuyina itu atau hiasan ya. Hiasan artinya si suami sebagai hiasan untuk istrinya dan istrinya juga sebagai hiasan untuk suaminya. Ketika suaminya memiliki kekurangan ya dalam perkara, misalnya dalam perkara keuangan, dia tidak pandai manajemen keuangan, maka si istri yang memiliki keahlian dia bisa mengaturnya. Artinya dia menghandle perkara itu. Begitu juga sebaliknya dalam perkara-perkara lainnya yang memiliki kekurangan adalah sesuatu yang wajar. Nah, itu fungsinya diantara ketika kita menikah itu saling melengkapi, bukan malah saling menuntut ya. Terkadang ada orang yang ya dia saling menuntut, si istri menuntut haknya, si suami juga sama seperti itu. Maka ini yang membuat gesekan semakin besar. Padahal kalaulah bisa saling melengkapi, saling mengerti, memahami kekurangan istri, maka dia berusaha mencari cara bagaimana solusinya kekurangan itu bisa ditutupi. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi memang butuh kepada proses dan juga butuh kepada perjuangan, pengorbanan untuk bisa saling mengerti. Sampai ke tingkatan saling mengerti itu butuh waktu, butuh diuji dia. Nah, itu juga di sana peran ilmu. Ketika seseorang tidak punya ilmu, maka berat dia bisa menjalani hal ini. Ketika suami dia awam dengan perkara ini, nah disinilah dia tidak bisa, dia tidak tahu kalau istrinya itu ya memang memiliki kekurangan dan bagaimana menyikapi kekurangannya. Nah, di sini peran penting ilmu itu. Ketika suami tahu, oh wanita itu memang sebagaimana dikatakan oleh Nabi, dia diciptakan atau juga dia memang bengkok karena dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Artinya apa? Ketika kita paksakan untuk meluruskannya, bisa saja patah, bisa jadi terjadi pertengkaran yang besar, akhirnya cerai. Tapi ketika kita mampu menyikapi kebengkokannya itu, mengarahkannya kepada yang baik, maka kita bisa menikmati hidup dengan lebih baik lagi. Nah, di sana sangat-sangat penting dalam hal ini antara suami dan istri saling mengerti, saling memahami. Kemudian fungsi yang ketiga, yang terakhir kiranya adalah sebagai pelindung. Pakaian yang melindungi kita dari teriknya panas dan dari dinginnya malam. Begitu juga suami dan istri. Suami melindungi istri dan anak-anaknya. Dia sebagai qawwam, pemimpin, yang dia berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya, rumahnya, pakaiannya, kebutuhannya. Itu tugas suami. Dan istri juga berperan di sana, bagaimana dia berusaha melayani sebaik-baiknya sang suami, memberikan
kepuasan untuk sang suami sehingga dia terbantu ya, membantunya untuk mengabdikan dirinya untuk menafkahi anak dan istrinya. Sebagaimana Rasulullah SAW, bagaimana kehidupannya dalam rumah tangga. Rasulullah juga mengalami ada masalah dalam rumah tangganya. Kita bahkan turun ayat yang menegur Nabi tentang permasalahan rumah tangganya, yang pernah Nabi sampai menolak, bahkan mengharamkan baginya madu. Nah, Allah tegur dalam Al-Quran, itu masalah rumah tangganya. Artinya apa? Rasulullah juga tidak lepas dari permasalahan rumah tangga, tapi bagaimana mengaturnya, bagaimana Nabi bermuamalah dengan istri-istrinya, bagaimana dia bercanda ria, bagaimana dia bisa mengerti ketika istrinya cemburu, dia katakan akhirat. Nah, artinya apa? Nabi mengerti. Bagaimana Nabi juga ikut ambil alih ya. Ketika istrinya masak di dapur, dia juga ikut masak, ngadon roti, menjemur, menjahit pakaian dan lain sebagainya. Artinya apa? Tidak, bukan aib bagi seorang suami ya untuk dia juga ikut membantu istri. Bahkan itu menambah kecintaan istrinya kepadanya. Maka bagi engkau para suami, cobalah berusaha agar bisa mensyukuri kelebihannya dan melengkapi kekurangannya. Dan kata-kata ini tentu bukan hanya untuk suami, tapi juga untuk istri. Suamimu bisa jadi memiliki banyak kekurangan. Maka cobalah tutupi kekurangannya. Lengkapi pajel-pajel, bagian-bagian yang kosong darinya denganmu, dengan akhlakmu, dengan kepribadianmu, dengan lemah lembutnya engkau. Karena dia adalah surga maupun nerakamu. Jadikan dia benar-benar agar bisa menjadi surga yang menuntunmu kepada tujuan yang mulia tersebut. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang terus bersyukur dan terus dijaga rumah tangga kita dalam kebaikan, dan kita bisa mendapatkan nikmat yang begitu besar, berkumpul bersama keluarga di surganya Allah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.